Salam saudara-saudara dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Sementara saudara ada di rumah menyaksikan tayangan ini, biarkan Roh Kudus, izinkan Roh Kudus menjamah saudara dimanapun saudara saat ini berada. Biar Roh Kudus menjangkau hidup kita, menjamah hidup kita. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Kami berterima kasih karena perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Kami bersama-sama sebagai tubuh-Mu Tuhan, mau bersama-sama meninggikan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku percaya,
percaya Mari kita bersama-sama menaikkan penyembahan kita kepada Yesus. Engkaulah kekuatanku Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Mari bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab kasih setianya, kebaikannya, kemurahannya tiada pernah berubah. Yesus, jamah setiap hidup, jamah setiap pribadi Tuhan, jamah Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bersamamu Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab bersamamu Tuhan, bersamamu kami takkan bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Karena pengorbanan-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah menebus kami Tuhan. Kami berharga di hadapan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. pujian, ku naikkan sembahku, berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembahku, berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau
Tuhan, yes Tuhan, jamah Tuhan. Kasih-Mu Karena kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Biar darah Yesus membasuh setiap hidup. Kita datang dan dilayakkan oleh kuasa darah Yesus, sebab besar kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Gak panah-panah malam yang Bagimu Tuhan, haleluya, haleluya. haleluya, 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 haleluya. sangat baik, sangat baik. Ya mama mama ya, ya Terima kasih Yesus. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama angkat tanganmu kepada Tuhan. Yesus Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita, mengangkat hati kita, kita mengangkat suara kita kepada Tuhan. Segala pujian bagimu. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Yesus, Yesus. Mari saudara-saudara yang ada di rumah, saudara menyaksikan tayangan ini, angkat tanganmu kepada Tuhan. Berseru sebab kasih setia-Nya. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru
ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pengorbanan yang begitu besar buat kami Tuhan, hingga kami boleh berada hingga saat ini Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang mau menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh kami terima Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Salam, saudaraku yang kasih Tuhan, damai sejahtera dan sukacita menyertai kita sekalian. Pada saat sekarang ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tuhan Yesus tetap sama. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat ke-8 itu dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan baik dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, jadi kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tetap sama, tidak berubah. Ya, sekalipun keadaan zaman berubah, manusia berubah, tapi Tuhan kita Yesus Kristus itu tetap sama, tidak berubah. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia, Yesus, tetap setia. Ya, kita bangga memiliki Yesus yang tetap sama, tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dikatakan, sekalipun keadaan manusia berubah, Tuhan tetap tidak berubah. Puji Tuhan. Dan kita tahu, banyak nyanyian-nyanyian yang telah dinyanyikan oleh gereja, Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya itu diambil dari kitab Ibrani, surat Ibrani pasal 13 ayat 8 ini. Menunjukkan bahwa Tuhan kita itu tetap sama. Sama kuasanya, sama kasihnya, sama pemeliharaan penyertaannya buat kita sekalian. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan manusia. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan zaman. Dia tetap sama. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat yang ke-6 itu dikatakan, Akulah dahulu dan yang kemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu tetap sama dulu sampai selama-lamanya. Ya. Sehingga Yesaya pasal 46 ayat 5 dikatakan Tuhan Yesus tidak ada yang dapat menyamai, menandingi. Ya. Itu dalam Alkitab Perjanjian Lama juga menuliskan bahwa Tuhan Yesus itu tetap sama, tidak ada duanya. Dia satu-satunya Tuhan yang ada pada kita sekalian. Dan kita akan lihat sini, tidak berubah atau tetap sama di dalam hal apa. Yesaya pasal 46, kalau kita baca di dalam ayat ini, Yesaya pasal 46 itu ayat yang ke-4 dikatakan,
Yesaya 46 ayat keempat, demikian dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku mendorong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun putih rambut kita, masa tua kita, Dia tetap Tuhan yang baik bagi kita sekalian. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, aku tetap Allahmu sampai masa tua dan tetap menjaga kamu sampai kamu berubah. Aku menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu. Aku akan menggendong dan menyelamatkan kamu. Wah, luar biasa. Dia tetap Tuhan yang pedulikan kehidupan kita sekalian. Dan kita akan lihat sini, yang pertama, Tuhan tetap sama di dalam penjagaannya. Ya. Di dalam ayat 4 tadi dikatakan, dalam bahasa Indonesia sehari dikatakan, aku tetap Allahmu sampai masa tua dan tetap menjaga kamu sampai beruban. Wah, luar biasa. Banyak kali kita lihat manusia, kalau keadaan manusia berubah, tambah hari tambah tua, kekuatannya sudah tidak ada lagi, menurun. Banyak kali orang meninggalkan, tidak lagi peduli, tidak mau lagi menjaga. Sebab pikirnya sangat merepotkan jikalau orang tua yang kita punyai, mungkin itu papa kita, mama kita, atau itu kakek dan nenek kita. Tapi Tuhan dikatakan sampai putih rambutmu, sampai kamu berubah, rambut berubah, tetap Dia menjaga kita sekalian. Puji Tuhan, luar biasa. Kita punya Tuhan yang menjaga kita. Ya, penjaga kita di dalam Mazmur 121 ayat 3-5. Tidak mengantuk, tidak tertidur, dan selalu ada di samping kita. Tidak ada manusia sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia menjaga benar-benar kita sekalian, sehingga Dia tidak tertidur, tidak mengantuk, selalu ada di samping kita. Sekuat apapun manusia menjaga, itu dapat tertidur, dapat mengantuk, dan tidak kuat, selalu ada di samping kita. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, yang selalu menjaga kita sekalian sampai pada masa putih rambut kita. Dan yang kedua, kita melihat sini Yesaya pasal 46 ayat 4 dikatakan, selain Dia menjaga, Tuhan menjadikan kita. Bahkan di dalam ayat yang dalam Alkitab Perjanjian Lama dikatakan Dia mengangkat kita. Dia menjadikan kita. Dia mengangkat kita. Nah, kita harus ingat, kalau kita ada sampai sekarang ini dalam pekerjaan yang kita kerjakan itu terus maju. Kita berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam rumah tangga, berhasil dalam bidang studi, bahkan berhasil dalam pelayanan, itu bukan karena kita. Karena Tuhan yang mengangkat kita, yang telah menjadikan kita sekalian. Seperti kita lihat contoh dalam Alkitab, Yusuf dan Daud. Kita tahu Yusuf, dia adalah orang Israel. Dia dapat menjadi pemimpin kedua yang ada di Mesir. Dia mantan narapidana, tapi dia jadi pemimpin di Mesir. Karena siapa? Karena Tuhan yang mengangkat dia. Kalau bukan Tuhan,
tidak akan mungkin dapat menjadi pemimpin nomor 2 yang ada di Mesir itu. Daud demikian juga. Dia adalah pengembala kambing domba yang dimiliki oleh ayahnya, sehingga dia dapat menjadi raja Israel yang kedua. Dia bukan keturunan raja, tapi Tuhan mengangkat dia. Tuhan menjadikan Daud ini menjadi raja yang ada di Israel. Puji Tuhan. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak seorang pun yang dapat menurunkan. Itu kita bangga memiliki Yesus. Yesus yang baik, Yesus yang hebat, Yesus yang dahsyat bagi kita sekalian. Dan yang ketiga, kita lihat di sini dalam pemeliharaan Tuhan dikatakan di sini, dan tetap memelihara kamu, tetap tidak bosan, tidak berubah. Kalau manusia seringkali berubah-ubah. Melihat situasi keadaan manusia, dunia bisa berubah di dalam pemeliharaan. Tapi kita lihat sini, Tuhan tetap, ayat ini dikatakan dalam kitab bahasa Indonesia sehari-hari, tetap memelihara kamu, tidak berubah. Ya, puji Tuhan. Tuhan banyak macam jalan dan cara untuk memelihara kita sekalian. Banyak macam jalan dan cara. Ya, kita tahu cerita tentang Nabi Elia. Tuhan melihara Nabi Elia lewat burung gagak. Pagi dan sore dibawakan makanan oleh burung gagak, roti dan daging sampai beberapa waktu lamanya. Puji Tuhan. Bahkan kita lihat juga Elia pun juga dia dipelihara oleh Tuhan lewat janda Sarfat yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Tuhan memakai janda Sarfat, tepung dan minyak dalam tempat, dalam tempayan, tidak habis-habis selama 1 tahun lamanya. Bisa menghidupi 3 orang, janda dan anaknya juga Bapak Elia. Tuhan pelihara. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin kita, demikian juga keadaan kita seperti keadaan Elia, ya, yang tidak ada yang memperhatikan seorang pun. Tuhan yang memperhatikan dengan cara dan jalan manusia. Ya, itu dalam Mazmur 34 ayat 10-11 dikatakan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan. Ya, tidak kekurangan, dicukupkan oleh Tuhan kebutuhan-kebutuhan. Lebih pada zaman sekarang ini, keadaan sekarang ini, menghadapi sulitan ekonomi, banyak orang kehilangan pekerjaan, tapi percayalah kepada Tuhan, Dia dapat memelihara kehidupan kita sekalian. Dan biarlah kita hidup takut pada Tuhan, dan kita tetap mencari Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang keempat, kita akan lihat dalam pertolongan Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini, aku akan menolong. Ya. Nah, Tuhan sanggup, Tuhan dapat menolong kita sekalian. Dalam situasi keadaan apapun, menolong dalam kesukaran, dalam persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Mazmur Daud pasal 121 ayat yang ke-1 dan 2 dikatakan, penolongku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wah, luar biasa. Penolong daripada kita sekalian, orang percaya pada Tuhan, adalah Tuhan yang menjadi pencipta langit dan bumi. Puji Tuhan. Dan yang
5 yang terakhir dikatakan, ayat ini mengatakan menyelamatkan kamu. Ya, puji Tuhan. Dia dapat menyelamatkan kita dari kematian, dari malapetaka, dari penyakit yang menular. Seperti saat-saat sekarang ini banyak orang takut dengan kematian, dengan penyakit menular yang ada. Tapi ayat ini mengatakan, aku menyelamatkan kamu. Luar biasa. Di dalam Mazmur 91 ayat 7 dikatakan, walaupun 1000 lebah di sisimu dan 10.000 lebah di kananmu, tidak akan menimpamu. Puji Tuhan. Sebab apa? Malaikatnya diutus oleh Tuhan untuk menjaga, mengelilingi kita di segala jalan kita. Kemana kita pergi, malaikat itu menyertai kita sekalian. Puji Tuhan. Kita akan melihat ayat penutup. Kita baca tetap Yesaya 46 ayat 4 ini dikatakan. Di dalam pembacaan ini ada dalam bahasa Indonesia sehari-hari ada 3 kali perkataan tetap. Ya, tetap Allahmu, tetap menjaga, tetap memelihara. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidak berubah. Sekalipun keadaan manusia berubah, zaman berubah, dia tetap menolong, menyertai, memelihara kita sekalian. Dan di ayat ini juga dikatakan bukan tetap 3 kali, juga dikatakan kamu, ya, apa yang Tuhan lakukan, perbuat ini untuk umatnya. Dikatakan kamu, itu adalah umat Tuhan. Ya, bagi kita sekalian, bagi umatnya, orang yang percaya pada Tuhan, jangan kita takut dan khawatir secara keadaan, situasi yang ada saat-saat sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita sama-sama berdoa, kita datang pada Tuhan, dan kita juga mohon berkat Tuhan bagi kita sekalian pada saat sekarang ini. Kita sama-sama tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami sudah dengar bersama-sama. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan, mengikuti ibadah online ini, menguatkan kami, membuat kami tidak takut dan khawatir dari situasi keadaan zaman yang ada saat sekarang ini. Sebab kami memiliki Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati kami semuanya sudah ikuti ibadah online ini, dalam pekerjaan rumah tangga, kesehatan kami, masa depan kami, baik juga dalam pelayanan kami, hidupan rohani kami, agar kami dapat tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan ulurkan tangan kita, dan kita akan terima berkat yang datangnya pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat-berkat ini turun ke atasmu, ke atas anak cucumu. Engkau diberkati saat engkau keluar masuk rumahmu sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.